Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama, yaitu agama Kristen dan juga agama Islam. Mereka mendiskusikan tentang apakah Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama. Saksikan video ini dari awal sampai akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, halo Kak. Ya, Islam Kristen Bang? Saya campur. Mama saya Nasrani, papa saya Muslim. Saya nanya Anda, saya nggak nanya mamamu. Ini kayak jelas ya perkataan saya. Anda Islam atau Kristen? Kan saya nggak nanya mamamu. Saya nanya kamu. Iya. Nah, itu yang saya akan jawab. Islam atau Kalau Kristen ditanya, Bang? ini sesuai apa? KTP? Oh, sesuai apa? Lah dek. Aduh, ya Allah. Oke, aku Islam. Nah gitu, kenapa sih udah malu? Nah, emak bawa emaknya, kayak nggak ada harga dirinya laki-laki bawa emaknya, dibawa ketek emaknya. Udah dewasa kan, belum punya KTP kan, masa masih bawa emak? Janganlah. Oke, silakan. Mau nanya apa Bang? Mungkin aku lebih ke apa yang membuat perbedaan. Karena dalam setiap agama itu kan pastinya kan mengarahkan ataupun menjerumuskan untuk hal-hal yang kebaikan. Nah, sementara yang saya lihat tadi mungkin beberapa orang agak sedikit bersinggungan tentang apa itu kemerdekaan ataupun tentang pembebasan daripada Palestina. Nah, sementara itu yang menurut saya yang perlu kita lihat case di sana adalah soal tentang kemanusiaan seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih pendapat kakaknya? Kalau misalnya ada yang perbedaan tentang pendapat. Saya mau nanggepin dulu statement dari awal ya. Semua agama menjerumuskan kepada hal-hal yang baik. Saya tidak setuju untuk itu karena Islam sendiri tidak menjerumuskan orang-orang kepada hal yang baik. Contoh An-Anfal ayat 12 atau ayat 29 ya. Maryam 83. Allah sendiri tuh menyesatkan gitu loh. Mengutus setan untuk menyesatkan. Tentu Allah tidak menjerumuskan orang itu kepada hal yang baik itu. Walau niatnya ya pada akhirnya akan merujuk kepada neraka gitu kan, Maryam 71. Nah, kalau masalah di Palestina, saya juga mendukung dalam hal kemanusiaan. Saya nggak ada membela-bela Israel gitu loh. Nggak penting bagi saya. Penjahat itu tetaplah penjahat gitu. Bahkan kami sendiri ya tidak pernah berdiri, orang Kristen terutama tidak pernah berdiri atas dasar membela orang yang berbuat jahat gitu. Membela orang yang membunuh gitu, itu nggak ada. Orang Kristen tidak demikian. Jadi kalau masalah Israel dengan Palestina itu ya memang masalah mereka, masalah tentang apa namanya, wilayah ya, politik lah tepatnya gitu. Kalau saya nggak mau membela siapapun, ngapain? Karena bukan orang Kristen juga yang menyerang Palestina ya kan. Kalau kita ini ya, kalau kita merujuk kepada pernyataan Anda tadi gitu ya, saya melihat ada sedikit kebaikan lah di dalam hati Anda, walau Allah itu sebenarnya tidak mengajarkan kebaikan juga sama Anda. Itu aja bro. Ada yang mau ditanggepin? Silakan. Silakan. By SND. Maksudnya gimana tuh? Gimana nggak memberikan kebaikan? Maksudnya kayak gimana tuh? Oh. Sedangkan Tuhan itu kan satu. Anda pun menyebut Allah kan? Benar ya? Tuhan itu yang benar pasti satu, tapi Tuhan-Tuhan lain kan ada yang nggak benar. Tuhan. Ya.
Tuhan Allah sama dengan Tuhan Allah kalian seperti itu. Oh beda, Jadi, beda. Oh beda. Beda lah. Coba Bedanya sekarang gini, gimana, Bu? kalau Allah itu satu bang, kalau Allah itu satu, kenapa perintahnya beda-beda? Duh, kalau soal itu kan sebenarnya kenapa kalau itu saya coba balikin lagi ya. Kenapa di perjanjian lama dirubah ke perjanjian baru? Apa sebab dan alasannya? Nggak ada perubahan. Abang kan nggak tahu, hanya membaca tulisannya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah janji, perjanjian baru itu penggenapan. Itu semuanya berkesinambungan. Ajaran di perjanjian lama dengan ajaran di perjanjian baru itu semuanya sama. Satu, orang Tuhannya satu. Tiba-tiba yang abad 7 lain ceritanya. Iya. Kalau Tuhannya Musa dengan Tuhannya bangsa Israel itu sama, satu. Perintahnya sama. Lah ini kenapa? Contoh ya, saya ambil satu contoh ya, kurban, masalah kurban aja. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan memerintahkan kurban itu di bait Allah, di mezbah. Di perjanjian baru juga demikian, di bait Allah, karena tubuhmu adalah bait Allah. Nah, tiba-tiba di Islam sendiri, kenapa kurbannya di tanah tergeletak sembarangan? Ini aja udah beda gitu. Ini nggak? Benar nggak bang? Nggak, kalau itu aku nggak bisa komentar karena Mungkin bukan ahli tahu, ya. Mungkin nggak tahu. Ya, aku bukan ahli kitab, jadi mungkin kita bisa berkaca daripada kemanusiaan aja. Mungkin kalau soal agama kayak gitu udah ada ahlinya sendiri. Saya juga mungkin nggak bisa terlalu kesana ya. Kalau kurban itu dimakan atau dibakar bang? Kalau di Islam? Dimakan. Nah ini kurban itu dari zamannya Adam, anak-anaknya ke Kain Habel itu kurbannya dibakar habis gitu, di tempat Allah di mana menunjukkan tempatnya gitu. Ini kenapa jadi dimakan bang? Mana? Ini padahal Allahnya satu nih kan, aku jadi bingung kan. Bener Kalau dibakar kan nanti mubazir kak. Loh kan dipersembahkan untuk Allah. Itu kan menjadi apa? Persembahan dupa yang harum. Allah kan nggak butuh makan. Jadi persembahan yang harum itu menyenangkan hati Allah. Gitu. Hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Iya, makanya kata saya, kalau Anda bilang mubazir itu adalah haknya Allah. Yo, kalau hak Allah ya mau diapain ya jangan dibilang mubazir. Soalnya itu kan bukan dari, kalau menurut saya, yang setahu saya itu bukan dari Ibrahim ya, ajaran daripada Ibrahim. Loh, Abraham juga mengorbankan anaknya itu dibakar. Makanya kan waktu Abraham membawa Ishak, dia bawa kayu. Dia bawa kayu, anaknya itu disuruh manggul kayunya itu di Bukit Moria, di bukit yang ditentukan sama Tuhan. Itu mau dibakar itu. Memang kurban itu dibakar dari zaman Abraham. Lu tiba-tiba kenapa jadi dimakan rame-rame? Tempatnya pun sembarangan gitu. Nah ini, ya kan? Beda kan? Kalau Tuhannya satu gitu loh. Aku mungkin nggak bisa terlalu banyak, soalnya nggak terlalu paham ya tentang. Karena memang di Quran pun nggak ada dong. Karena memang di Quran juga nggak ada. Wajar nggak tahu. Iya benar. Kalau ada kan pasti kalian bisa mengerti dong. Kalau seandainya di Quran ada, ya nggak mungkin kurban sekarang itu disembelih di sembarang tempat, dimakan, direndang, disate. Iya. Masalahnya kan karena nggak ada. Makanya kalian nggak tahu tutorial berkurban. Tapi Bang Bay SND ini dia baik sih orang. Itu. Ya saya hargai. Bang, kira-kira kenapa kamu masih Islam Bang sampai sekarang Bang? Penasaran? Boleh nggak tahu? Gimana ya? Kan masing-masing ya. Jadi ada kakak aku yang Nasrani, kayak gitu. Masing-masing nggak ada arahan ataupun apa. Mungkin karena faktor yang pertama ya dari kecil ya, lingkungan kita beda kayak gitu.
Jadi akhirnya karena dulu juga sempat kalau di kampung ya kita di sebelah. Cuman ketika pindahnya di kota ya ikut karena teman-teman banyak yang ke sana ngaji kayak gitu. Tapi ya memang nggak ada paksaan dari orang tua. Jadi masing-masing, dari kakak sendiri beda juga, saya beda kayak gitu. Ya, yang saya tanya itu kenapa abang memilih menyembah Allah SWT gitu loh. Itu pertanyaan saya. Nah itu yang sudah saya jawab maksudnya. Anda yakin gitu? Apa? Ya mungkin jalan-jalan ceritanya saya ditempatkan di lingkungan yang mayoritasnya Muslim kayak gitu. Jadi udah doktrin sugesti. Kan terindikasi kalau karena Anda ditempatkan di mayoritas Islam sehingga Anda Islam kan terkesannya ikut-ikutan. Makanya saya tanya alasan Anda memilih menyembah Allah SWT itu apa? Apa karena ikut-ikutan? Seriusan? Enggak, gini ya. Maksudnya gini Kak, Anda semisalnya ditempatkan di tempat yang lingkungannya Nasrani, pasti Anda akan ke Nasrani. Pertanyaannya, apakah dulu Anda seorang Muslim kayak gitu? Iya. Sehingga Anda bisa pindah ke Nasrani. Iya, saya sebelumnya Islam dan lingkungan Bisa saya ini Al-Fatihah? Al-Fatihah bisa? Coba. Bisa dong. Nah, tapi bisa. pertanyaan saya adalah gini, kalau Nggak, Anda coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang, anak SD juga tahu. Kalau Enggak, Al-Fatihah. aku tahu ya Al-Fatihah. Coba. Ngerti juga artinya? Coba dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Saya lupa sih Bang. Coba Abang dulu dari awal. Aku aja masih ingat lagu-lagu Nasrani karena dulu pernah kayak gitu. Kalau kakaknya pernah jadi Muslim seharusnya tahu tuh Al-Fatihah seperti apa. Aku udah lupa Bang, seriusan. Coba Abang ingatkan sedikit coba. Al-Fatihah depannya Bang, coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus apa lagi? Lupa aku. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu kan. Ya, kayak gitu. Iya, cuman saya udah lupa itu. Seriusan. Kalau Anda cuma sekedar ngetes saya dulunya Islam atau enggak dengan ngetes Al-Fatihah terlalu receh Bang. Oh, terlalu receh. Iya, KTP saya bisa saya tunjukkan Islam. Itu, makanya saya bilang saya nggak mau maksa. Saya bilang ingat gitu Al-Fatihah. Tapi pertanyaan saya gini Bang, Al-Fatihah yang pertama itu ya kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya itu artinya apa Bang? Saya boleh tahu nggak Bang? Dari Al-Fatihah itu. Maliki yaumiddin. Itu kira-kira artinya apa, Bang? Gak tau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa, Bang? Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu artinya apa Bang kira-kira Bang? Tahu nggak? Tahu lah. Apa tuh? Boleh lah. Speed. Kalau aku tahu maksudnya keuntungannya apa kayak gitu. Ya itu. Jadi bagaimana kita menghafal sesuatu yang kita tidak tahu gitu loh. Kita menyebutkan, kita mendoakan, berdoa nih ya. Al-Fatihah itu kan doa, bagian dari doa. Sholat itu harus Al-Fatihah. Kita kenapa menyebutkan sesuatu yang kita tidak tahu gitu? Kayak baca mantra nggak sih? Itu iya dong. Ya, coba kayak Om Pimpalayung Gambreng gitu kan. Ada yang tahu artinya? Ada Bang. Karena emang nggak ada artinya kan Pimpalayung Gambreng itu. Ada, artinya innalillahi wa innalillahi rojiun. Masa dari sih? Allah kembali ke Allah, itu Pimpalayung Gambreng. Nah, sekarang saya tanya, Al-Fatihah ini ada nggak sih yang paham dalam teks yang bahasa yang kita mengerti itu, dalam bahasa Indonesianya sendiri gitu loh. Coba. Ya kalau dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ya itu udah tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya? Ini banyak yang nggak tahu loh. No. Aku makanya kalau orang ngetes, aku pernah mantan Islam, nggak itu caranya.
Ngetesnya kayak mana? Sirotol ladina an'amna, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, gitu kan bang? Betul nggak? Nah ini kan bingung kan? Bismillah ini Al-Fatihah aja nggak tahu artinya, terus mau ke maju ke depan mau apa yang didoain gitu loh? Yang bilang nggak tahu artinya siapa lah Ya kak? udah, abang udah dapat waktu nih untuk googling, ya udah bacain lah, coba. Kan udah dapat waktu tuh? nih, kan tadi udah ada jeda gitu kan, mungkin udah googling cari di mana, udah boleh ada kesempatan. Nah, kalau kita bicara dengan jujur ya bang ya, saya tahu gampang banget googling, gue langsung ada gitu kan. Coba kita mencoba jujur, selama Anda Islam baca Al-Fatihah, Anda tahu nggak artinya selama ini Anda ucapkan itu? Tadi kan saya udah bilang saya tahu. Kenapa? Kalau tahu itu kan cepet ya, kayak tadi tuh responnya pasti cepet. Ya, kayak tadi saya bilang kalau tahu saya cepet. Bismillahirrahmanirrahim, saya tahu artinya. Cepet saya jawab. Nah, yang bawah tadi ini. Kan kalau kayak gini udah ada jeda di mana Anda ada kesempatan untuk cari arti gitu. Tapi saya berharap kejujuran Bang Bay, kan Abang Bay ini kan udah dewasa. Selama ini Anda mengerti nggak sih arti Al-Fatihah itu sendiri? Selama Anda sholat. Kalau Al-Fatihah tahu, Al-Fatihah tahu. Nggak, setiap Anda serukan itu Anda ngerti gitu, apa yang Anda serukan kepada Allah? Kalau ngerti. Kan kalau sholat kan itu kita baca tahu surat-surat pendek ya bang? Biasanya surat-surat pendek benar. apa yang abang bacain waktu sholat? Yang favorit lah, yang sering banget. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya. Nah, Al-Ikhlas itu coba artinya tahu nggak bang? Kalau Al-Ikhlas udah ketawa ya udah lah. Soalnya Al-Ikhlas itu paling pamungkas, saya juga gitu dulu kan. Kalau nggak Al-Ikhlas, Anas ya kan? Ya kan? Itu aja surah Anas. Ya trikul itulah. Ya kan? Cuman kalau untuk Al-Ikhlas artinya ya. Iya kan? Ya. Cuman tahu nggak artinya? Nah itu dia. Kalau artinya ya kurang tahu lah. Nah itu berarti kan kita berdoa melantunkan sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Kira-kira bisa nggak Allah ini ngeijabah doa abang sementara abang nggak tahu apa yang abang minta? Kalau itu kurang tahu sih. Wallahu alam kan. Kalau udah walau-walam aku udah nyerah lah. kan kayak gitu. Pertanyaan menyerah itu, jawaban menyerah itu walau-walam. Iya kan ikhtiar, kita kan nggak tahu kayak gitu. Walaupun orang yang tahu pun kita nggak bisa bilang bakalan diterima atau tidak, kita kan nggak tahu. Iman artinya apa? Iman artinya apa? Yakin dan percaya. Loh, Anda aja nggak yakin barusan. Ya kita nggak tahu, tadi kan Anda bilang itu nggak tahu artinya kan nggak yakin. Lo barusan Anda bilang nggak yakin tadi ijabah atau enggak. Terus Anda beriman aku yakin. Gini loh. Percaya dan nggak tahu kok nggak bisa disinkronisasi. Nggak sinkron kan dong. Itu pertanyaan saya tadi gini, Bang, kira-kira doa abang itu diijabah nggak sama Allah? Ya kita nggak tahu, walau alam gitu kan. Loh, ya, itu Anda beriman terhadap doa Anda dijawab atau enggak, Anda pun nggak tahu. Gimana dong? Itu yang saya maksud. Nggak fokus abang, kurang minum aqua ini abang ini. Ayo minum aqua dulu kita bang. Mana lah, kasihlah air dulu kalau gitu. Jauh abang. Makanya aku tuh. Karena gini ya bang ya. Kalau kita beriman kepada sesuatu, minimal kita mengenal siapa yang kita imani kan gitu kan. Misalnya abang percaya kepada Allah. Abang kenal dulu Allah ini. Kira-kira abang kenal nggak sama Allah? Nah ini kan bingung kan kalau ditanya kan. Jadi kita itu nggak usah lah banyak bawa ngomongin ayat gitu. Kita aja gini ya bang ya. Kita aja ya bang. Aku nggak ada bawa ayat kak. Oke. Sorry. Ya. Contoh ya. Kita aja memutuskan untuk menikah. Minimal kita itu kan hari gini ya, nggak musim lagi ta'aruf ya kan. Nggak musim lagi nikah mut'ah, nikah apalah dijodohin gitu kan. Hari ini, hari-hari sekarang ini aja.
Nggak mungkin orang menikahi pasangannya tanpa mengenalnya. Setuju nggak Bang? Baik. Setuju, kan ada perjodohan. Nggak setuju, kan ada perjodohan. Bilang. Ini makanya nggak nyimak Abang, ini minum aqua sana Aku udah nyimak. Kan yang hari-hari sekarang ini Bang, saya bilang kan di luar dari konteks nikah mut'ah, nikah dijodohkan, nikah apalah itu, ya kan. Hari-hari sekarang ini kita itu nggak mungkin menikahi seseorang tanpa kita mengenalnya, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, itu hanya dalam range waktu paling berapa tahun lah? 50 tahun lah pernikahan itu udah paling panjang lah ya. 50 tahun menikah, mengarungi samudra perkawinan itu ya kan. Nah, kalau Tuhan ini kan luas ya, panjang lagi jangka waktunya, bahkan untuk sampai setelah kita mati, ya dong. Nah, boleh nggak Abang percaya sama sesembahan yang Abang tidak kenal, yang Abang pertaruhkan hidup Anda nanti setelah kematian Anda gitu? Gimana coba? Anda aja kalau nikah harus kenal dulu. Ini kok bisa-bisanya Anda menyembah Allah tanpa Anda mengenalnya gitu loh. Apakah hanya asal ikut-ikutan? Apakah hanya asal percaya? Ya kalau kita asal ikut-ikutan, orang terjatuh ke jurang, kita ikut ke jurang, ya kan? Ini masalahnya jangka panjang Bang. Beriman ini jangka panjang. Tentu ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah yang kita sembah. 5 kali sehari kita nyembah Dia, belum duha sama tahajud, ya kan? Cemana ini Bang? Tetapi Abang nggak tahu apa-apa, nggak kenal Dia. Gitu. Gimana menurut Abang? Gimana ya? Tuh berarti kan kita nggak boleh sembarangan nikah aja yang untuk cuman 50 tahun aja kita milih-milih gitu kan. Beli sayur aja kita milih-milih. Nah ini kenapa menyembah Tuhan ini nggak ditengok dulu bibit bebet bobotnya, minimal kenal lah gitu. Gini. Ini at least ini ada mesti kita kotak-kotakin dulu nih antara pernikahan dan juga pencipta ya, kayak gitu ya. Kalau mungkin exemplarnya kayak pernikahan dan pacaran ya, it's okay lah. Tapi ini kan jauh-jauh banget gitu. Karena kita diciptakan itu kan hanya untuk menyembah, ya, kayak gitu. Kita diciptakan di dunia kan hanya untuk kita menyembah kepada Sang Ilahi atau menyembah Tuhan, ya kan. Tapi kalau disinkronisasi ataupun di compare dengan pernikahan itu kayak nggak make sense. Kira-kira Abang takut nggak kalau ternyata Abang salah menyembah Tuhan? Salah menyembah Tuhan? Iya. Karena Anda nggak mengenal sesembahan Anda gitu. Bisa jadi. Oh, jangan enggak lah. Makanya kalau Abang bilang enggak lah, berarti Abang udah yakin dong, udah kenal bener dong ini. Masalah sama Tuhan Anda. Nah, gini, antara kenal dan tidak, oke ya. Antara kenal dan tidak. Tapi kalau kita mau, itu sudah tersugesti dan udah kita lakuin hari ke hari kayak gitu. Kayak mana kita mau? Ya enggak. Sugesti nggak bisa menyelamatkan kita, Bang. Bukan. Sugesti nggak bisa nyelamatin kita. Enggak, maksudnya tapi itu adalah anggapan bahwa alam semesta ini seolah-olah mendukung apa yang Anda pikirkan, kan itu sugesti. Enggak lah. Bukan itu. Tapi apa yang kita yakini bahwa kita diciptakan untuk menyembah. Nah, itu maksud saya. Iya, seberapa yakin Anda menyembah Allah Abang ini adalah Allah yang benar? Seberapa yakin ya, karena saya masih diberikan napas.
Loh, orang ateis sana juga bernapas, Bang. Orang yang nggak punya agama kejawen sana juga bernapas, Bang. Yang nggak percaya Karena Allah masih- juga masih bernapas, Bang. Iya, karena masih beribadah juga. Kalau abang nggak, masalahnya gini ya bang ya, kalau anda menitik beratkan anda percaya kepada Allah karena anda masih bernafas, itu yang bundir gimana? Dan bener ya, karena udah nggak kenal siapa-siapa gitulah. Dia udah nggak, iyalah, dia nggak Kalau abang meyakini bilang dia nggak siapa-siapa. kenal siapa-siapa, abang sendiri deh, Iya. coba perkenalkan Allah sama saya. Nggak bisa lah. Boh, berarti anda Kalau- menyembah Allah yang tidak anda kenal. Ya kan udah selesai Lah, kalau kayak gitu. Lah bukan kayak gitu. Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan buyut-buyut kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa kayak gitu, yang menciptakan surga dan neraka. Itulah yang kita tahu. Tapi kalau secara spesifikasi tentang siapakah dia, kita nggak bisa, nggak tahu. Kalau anda bilang tadi Allah menciptakan segala sesuatu ini, apa buktinya dia menciptakan? Lah bumi Nggak ini ada. siapa ciptakan? Siapa yang ciptakan bumi lah, Mak? Itu pasti Allah yang benar lah, bukan Allah yang Iya, ngaku-ngaku, bukan yang ngaku-ngaku Allah kan? Nah, gimana caranya dia ngaku coba? Berarti Allah nggak Gimana? pernah mengakui dia Allah sebagai pencipta. Lah, katanya mengaku-ngaku. Terus gimana cara dia mengaku? Loh, dia datanglah kepada nabi-nabi. Kok nanya sih? Ini kan terlalu basic bang. Kan gini, kan Sekarang saya tanya. kan kata. Kalau Nah, dia sabar. tidak mengaku, Wait. menurut abang, masa iya dia ngakunya sama anjing? Anjing kan nggak ngerti. Yang ngerti lah, yang ngerti siapa? Manusia. Ya kan? Berarti ada pengakuan dong. Loh sekarang saya tanya, Anda tahu dia adalah pencipta? Kalau nggak dia ngaku, gimana bang tahu dia pencipta? Betul nggak? Pasti ngaku-ngaku Itu lah. namanya. Iya. Iya dong. Abang tahu dari mana Allah itu Itu pencipta kan- kalau dia nggak ngaku? Ini logika, Itu kan ini tuh- logika. Oke, itu logikanya. Berarti sama dong. Apa tuh? Sama dong. Sama apa? Maksudnya yang Sama di situ apa? juga kan harusnya kan mengakui kan. Loh Tuhan saya nggak ngaku-ngaku bang. Inilah Masa pertanyaan, sih? makanya inilah pertanyaan sebentar. Inilah pertanyaan Ahmad Dedat, diteruskan Zakir Naik, diteruskan semua polemikus Islam. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Ngapain ngaku-ngaku? Jawab kan sama jawabanmu sendiri kan? Nah itu bang, makanya saya bilang Enggak lah, pengakuan itu apa pentingnya tanpa bukti. Gini loh, kacamata kita itu beda. Kacamata kita itu beda. Ya. Salah, kalau kita Apapun- pakai logika ya kacamata kita sama. Tadi Oke, abang kita bilang, pakai logika. untuk apa Tuhan ngaku-ngaku? Sebentar. Tadi abang bilang, untuk apa Tuhan ngaku-ngaku? Kalau Allah tidak ngaku, abang tahu dari mana dia pencipta? Ya itu kan firmannya turun. Berarti dia ngaku dong. Melalui firman dia ngaku dong, bener nggak? Bukan nggak, dia pengakuan, tidak ada pengakuan di dalam situ. Hanya menyembah Ya, diciptakan saya mana- tanya, Anda tahu dari mana Allah itu menciptakan alam semesta ini? Orang dia nggak ngaku kok abang bisa-bisanya bilang yang nyiptain alam semesta ini dia. Orang dia aja nggak ngaku kalau gitu. Itu kan dari ajaran. Itu kan dari ajaran Quran kita, sendiri. Kak. Nih, tadi ada abang bilang ya, di Quran sendiri Allah nggak ngaku kan dia sebagai pencipta, betul nggak? Kapan saya bilang gitu? Oh, berarti ada pengakuannya. Ada lah. Oh ada. Diakui. Ini katanya nggak guys. ada. Gimana? Nah itu, kalau sekedar mengaku-ngaku tidak bisa Lah, bukan- membuktikan ya itu saya juga bisa ngaku. Bahaya juga. nih, Aku sih sebenarnya. sabar. Ini bukan mengaku-ngaku ya, bukan mengaku-ngaku, itu beda konteksnya, kayak gitu. Bang, tadi kan Allah kan pernah berfirman bahwa Dia menciptakan langit dan bumi, betul ya? Di sini ada ya? Saya juga tahu itu. Ya itu kan di dia. Al-Baqarah. Oke, Betul ya? oke. Oke. Hmm. Ini ada abad berapa, Bang?
Al-Quran? Mushafnya. Kita mengenalnya baru di abad 7 kan? Betul nggak? Abad 7 kayak mana? Apa bukti dari abad 7? Loh, sekarang saya tanya, Quran baru ada abad berapa? Aku nggak tahu. Loh, Islam sendiri baru ada abad berapa? Sebelum Masehi lah. Kok sebelum Masehi? Negara mana yang udah Islam sebelum Masehi, Bang? Astaga. Bangsa mana coba ya? Ini ya, Bang, saya kasih tahu ya, Bang. Sebelum Muhammad memperkenalkan Islam, itu kakeknya aja pagan Quraisy, Bang. Dari mana ada Islam? Ah, kau pun. Mana? Berarti beneran abang ini cuma Islam KTP. Nah itu makanya kan gini ya, oke lah. Kalau nggak abang nggak tahu, aku kasih tahu lah. Gini lah, ya gini. Aku membatasi, soalnya kan tadi kan dari awal udah ngomong kan. Kalau mungkin sejarah tentang ini, ya memang lah aku lemah di bagian situ. Jadi kalau boleh kita secara logis aja kayak gitu. Janganlah yang kayak gitu. Karena mungkin emang ini ilmu logika aku loh, Bang. Iya. Enggak, ini saya ngomongin dari tadi, saya ini basic loh. Ini logika loh, Bang. Bang, kalau kita lihat di Google aja ya, sejarah Islam ya. Ini kan logika. Namanya sejarah itu udah pasti logika, ya kan? Sejarah Islam itu aja baru berdiri itu abad 7, Bang. Jadi Allah mengaku dia mencipta itu baru abad 7. Ada yang lebih tua dari Allah yang sudah mengaku sebagai pencipta. Kita tahu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Loh, kalau cuma ngaku-ngaku itu, Bang, makanya saya bilang ini kan tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena penciptaan itu sifatnya wahyu umum atau klaim. Dan kalau modelannya kayak abang bilang tadi, ya Allah yang mencipta, itu kan klaim. Klaim abang kalau dibandingkan dengan klaim-klaim agama lain, abang kalah jauh, kalah start. Paling terakhir. Ngakunya kan baru abad 7. Ya kan? Nah, ada ilah lain. Ada Allah lain yang sudah mengaku sebagai pencipta. Makanya saya bilang, kalau Anda membuktikan kemahakuasaan Allah itu dengan adanya ciptaan, abang kalah. Di debat kemanapun abang kalah. Kalah start. Gak ada bukti. Semua ilah di dunia ini mengaku sebagai pencipta. Masalahnya bisa nggak membuktikan? Nah itu. Makanya saya aja Kristen bisa menunjukkan Yohanes 1 ayat 3, Yesus itu menciptakan alam semesta, segala sesuatu, Kolose 1 ayat 15. Tapi kenapa saya tidak mau menggunakan wahyu umum itu? Karena kita mau berlogika. Gitu loh. Minimal gini ya, Bang. Apa yang Anda harapkan ketika Anda mati nanti? Tadi abang sempat menarasikan ya, saya percaya ada neraka, ada surga. Sesuatu yang belum ada, jangan dipercaya. Apa yang abang harapkan di dalam iman Anda? Wah, sesuatu yang belum ada. Gimana ceritanya tuh sesuatu yang belum ada, neraka dan surga? Surga dan neraka emang udah ada, Bang? Ya sudah ada lah. Kan sudah. Apakah di ajaran di sebelah situ, ajaran kakaknya nggak mengajarkan tentang surga dan neraka? Ada. Sekarang saya tanya dulu, Bang. Ya. Nah itu. Apa yang kita balikin. Nah kita balikin lagi nih tentang pengimanan. Oke, pakai logika ya, pakai logika. Oke. Taruhlah ada surga, ada neraka menurut abang ya. Siapa yang udah masuk surga, Bang? Tentulah para nabi dan rasul. Saya tanya. Para nabi dan rasul lah. Mana dalilnya? Para nabi dan rasul itu udah masuk surga. Nggak ada. Yang ada itu sendal dan anjing, betul. Sendal dan anjing itu udah masuk surga. Surah Al-Kahfi, ya itu ada. Ya, sendalnya Idris ya, yang masuk surga ya. Nah itu. Sekarang saya tanya. Anda percaya surga, Anda percaya neraka. Siapa yang udah masuk surga setelah mati? Kamu tahu Bilal? Siapa Bilal? Tahu nggak?
Sendal Bilal. Ada saja. Nah itu ya. Jadi apa yang Anda harapkan di dalam iman Islam gitu? Ya kita berharap yang terbaik, diampunkan Apa dosanya. itu yang terbaik itu banyak. Ya Apa ini yang kan aku lagi ngomong ke Kak. Ya diampunkanlah segala dosa, diberikan khafiyah, dipertemukanlah dengan junjungan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Udah itu aja. Ya selepasnya ikhtiar lah. Karena kan kita hanya bisa berharap seperti itu, nggak bisa lebih. Agak beda ya ini ya. Di Quran memangnya Allah itu menjanjikan surga itu seperti apa Bang, kalau saya boleh tahu? Menjanjikan surga bagi siapa saja yang menyembah, menghindari larangannya. Iya, gambaran surga itu seperti apa di dalam Quran? Gambaran surga ya, kalau secara historical cerita, apa yang kita terima, apa yang kita pelajari, di sana ada bidadari, di sana ada emas, ada harta berlian dan segala macam. Dunia pun ada itu Bang. Di dunia kan tidak ada bidadari, Mbak. Gambarnya itu emas itu ada, ini emas. Emasnya kan Kalau beda sekedar itu. emas. Iya kan sekedar emas, kan bidadari nggak ada. Bidadari. Bidadari, saya bisa jadi bidadari loh Bang. Pacar saya aja bilang saya ini bidadari Bang. Oh, udah ada itu semua. Terus di sana kan kita bisa, nah itu ada yang bilang juga hidupnya kekal. Kekal, di neraka juga kekal loh Bang. Iya sama kan pertanyaannya di surga tadi. Kan Iya, kalau jawabanmu adalah kekal. Nah, ini ada yang nge-spill pesta seks ya. Benar nggak sih Bang itu? Astagfirullah. Pesta seks nggak tahu ya. Itu nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak ada ajaran tentang itu. Kalau emang dia ada dapat ajaran ya, berarti itulah yang dia pelajari. Oke. Nggak ada, aku nggak tahu kalau ada pesta seks, nggak ada. Ada di Anaba 33 itu ada. Tafsirnya ada. Anaba itu Ustaz. Putar videonya Agatha, nggak usah lah, males aku. Gak tegang 70 tahun kayak nggak penting. Nah itu tadi ya abang bilang ya, harapan abang ya dihapuskan dosanya. Kira-kira siapa yang sudah dihapuskan Allah dosanya Bang? Yang sudah dihapuskan dosanya salah satunya Nabi Muhammad SAW. Ada juga Dalil. Nabi Isa alaihissalam. Dalil dulu. Dalil kayak mana? Tadi kan Siapa? kita ngomongnya, nah kita bicarakan soal logika. Ini balik lagi ke dalil. Kayak mana? Aku kan dah ngomong Sekarang tadi. gini Bang, kalau oke baik. Kalau Muhammad Oke. sudah dihapuskan dosanya, logikanya dia hidup lagi dong sekarang. Iya dong. Kalau dia tidak berdosa, dia harusnya bangkit lagi. Atau dia kalau memang sudah dihapuskan dosanya, harusnya dia sudah tidak mati dong seperti Isa. Kan semasa dia perjalanan umroh. Isa tidak mati karena yang- Isa dikatakan adalah yang suci gitu kan. Isa itu adalah suci gitu kan. Dia tidak punya dosa gitu kan. Nah, kalau Muhammad dikatakan dia sudah dihapuskan dosanya, harusnya nggak mati. Harusnya nggak mati. Dia disucikan Ya, pada dibiarkan saat aja. mau. Nah, dia disucikan pada saat mau, yang sekarang kita sebut itu haji. Perjalanan ke kemana tuh? Isra Dia kan diangkat juga, iya. Mana? Maksudnya abang ini mau naik haji. Kalau naik haji dihapuskan nih dosa. Bukan, dia pernah disucikan. Yang sekarang kita sebut itu naik haji kayak gitu. Dia perjalanan di alam. Sekarang kan dia Nabi kita Muhammad SAW kan lagi di alam barzah. Loh, berarti belum di Mau surga? Tadi katamu udah di surga.
kan Aku mau tadi pertanyaannya aja, Bang. lah, pertanyaannya Kok tadi bilang kan di bukan, surga atau di alam barzah? Emangnya alam barzah itu Nah. surga? pertanyaannya tadi kan siapa yang masuk surga. Nah kan kayak gitu tadi pertanyaannya. Tapi belum ada Iya kan? Makanya aku sebutkan tadi Abang tahu nabi-nabi. nggak siapa yang udah masuk surga di dalam Quran Anda? Nah tadi katanya kan anjing sama sendal. Ya udah kita itu saja karena saya nggak Itu kan bukan manusia. Itu kan bukan manusia. Ya, Abang saya tahu nggak? saya nggak Siapa nggak, saya nggak manusia bakal. pertama yang udah ada di surga? Mana saya tahu siapa yang lebih Isa, dulu. Bang. Isa. Kenapa? Kalau Muhammad ini adalah nabi yang benar, kenapa tidak seperti Isa? Oke. Terus abang ngikutin Oke. Muhammad yang belum ke surga, mending abang ngikutin Isa yang udah jelas-jelas di surga. Oke, kita ngomongnya logika ya. Logikanya gitu Logika dong. ya. Logikanya Oke, gitu, Bang. logikanya. Anda berharap surga. Tentu Anda harus ngikutin yang udah di surga dong. Masa Oke, Anda logikanya gitu. berharap surga sama orang yang belum masuk surga? Rugi Oke, dong. Oke. Logikanya gitu ya. Loh, iya dong, logikanya logikanya gitu. gitu. Oke, Kalau Anda sekarang mau ke surga, ngikutin orang yang udah ke surga dong. Loh, Nah. kalau Anda mau ke mall, pasti ngikutin yang ke mall. Kalau dia ke kuburan, ya abang ya jatuhnya ke kuburan. Oke, sekarang aku balik, Oke. aku nanya. Oke, aku nanya sekarang ya. Aku nanya sekarang. Soekarno sama Widodo, Joko Widodo, mana yang duluan jadi presiden? Oh, Oke, Soekarno, mana yang duluan mati? Soekarno. Karena apa? Kan Joko Widodo belum mati. Ya. Karena apa? Karena perbedaan. Lu nanya siapa duluan mati? Lu orang Jokowi belum mati, kok tanya siapa yang Oke. duluan? Iya kan, ini kan kita kan bicara logika. Nah, kenapa dia duluan mati? Ini Karena logika. Ini logika. perbedaan era. Ini eranya kan berbeda. Nah, kalau kamu bilang perbedaan era, jangan kan beda era. Yang satu udah mati, yang satu belum. Jadi pertanyaan Anda justru ini nggak tepat Ini- guna ya. Ketika Nah. Anda mengatakan siapa duluan mati, Jokowi atau Soekarno? Oh, Jokowi belum mati. Jokowi belum mati. Siapa? Nggak mungkin lah. Bang, kalau mau mengcompare itu yang sama-sama udah mati dong. Soekarno dengan Soeharto duluan mana? Masa Jokowi orang belum mati kok compare sama yang udah mati? Ya, kan kayak gitu logikanya. Logikanya kan kayak gitu, janganlah Apa logika dibalik. apa? Oke, logika Ya, apa? Logika apa? Lah, Logikanya. logikan siapa yang masuk duluan ke surga. Nah, ya seperti itu. Bukan Siapa yang duluan mati? Saya nggak ngomongin siapa duluan, Bang. Itu dua-duanya presidennya aja nggak ada yang masuk surga. Loh, Kenapa lagi? coba. Siapa yang bilang si Soekarno udah masuk surga? Nah, itu berarti tanggapannya lain nih, lain. Aku Itu nggak kan aku ngerti kasih analogi, contoh. Bang. Serius. Ya. Ini yang di 600 orang di sini nggak ada yang ngerti analogimu tuh mau kemana? Nah, logikanya kayak gitu. Oke, Apa kan? tuh logika apa? Tadi Tahu. siapa yang duluan ke surga? Aku kasih contoh. Nah, siapa yang duluan mati? Kayak gitu. Kan perbedaan era antara Soekarno dan juga Joko Widodo. Jokowi belum mati. Ya, belum mati. Loh, antara Muhammad dengan Isa gimana menurutmu? Menurutku gimana? Ya dua-duanya masuk surga lah. Loh, siapa yang bilang Muhammad masuk surga? Loh, analogimu Wah. yang satu aja belum mati. Tunggu, Bang. Analogimu yang satu belum mati. Siapa yang udah masuk surga? Loh, yang analogimu nggak tepat dengan apa yang mau kamu ungkapkan tadi gitu loh. Aneh loh, Bang. Sekarang manusia sekarang siapa yang mau kita kasih contoh untuk masuk surga? Coba. Kalau mau Isa. di-compare. Kan udah dibilang Manusia. Isa manusia berarti ya? Isa memang bukan manusia. Saya tanya, Isa memang bukan manusia. Oh, dia nabi, dia rasul. Loh, Dia- ya udah, kalau kau nanya siapa manusia yang udah masuk surga, ya Isa. Makanya ikutin yang udah masuk surga. Masa aku ngikutin yang nggak masuk surga? Ini logika loh, Bang. Makanya tadi aku bilang, Abang kalau mau ke mall ya pasti arahnya ya ngikutin orang-orang yang ke mall, jangan ngikutin orang ke sawah. Ya jatuhnya macul.
Kan gitu, abang jatuh ke paret kalau ngikutin orang yang masuk ke paret. Ini logika paling sederhana. Makanya saya bilang, satu, abang nggak kenal Tuhan Anda. Dua, Anda nggak berlogika. Ketiga, Anda nggak tahu surga itu apa, neraka itu apa. Empat, Anda nggak tahu tujuan hidup Anda apa. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama, dan dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa Tuhan yang disembah orang Kristen dengan Tuhan yang disembah orang Islam itu berbeda. Karena itu teman-temanku, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, jika Tuhan Yesus adalah Tuhan yang engkau percaya, maka sembahlah Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan dicampur dengan ilah yang lain, dan setialah kepadanya mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang dan sampai kita beroleh hidup yang kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati.